Cek satu dua satu. Haleluya, Shalom. Selamat pagi, selamat datang dan selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian kita yang berkata Tuhan yang bela.
Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kembali pujian ini, kita sama-sama katakan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal
syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih kita angkat lagi pujian kita. Nanti saya minta jemaat saja yang nyanyikan. Kita mulai dari refnya saja. Meskipun 1000 tangan manusia sekali lagi saya minta jemaat katakan dengan sungguh-sungguh. Saya minta jemaat nyanyikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu, percayalah Tuhan yang bela. Bersama-sama katakan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang membela kami Tuhan. Di saat kami berserah penuh hanya kepadamu Tuhan, Engkau yang akan turun tangan dalam setiap kehidupan kami, membela setiap kami masing-masing pribadi Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga dalam sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah membela kami Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan sampai pada saat minggu ini Tuhan, kami boleh dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji, meninggikan serta membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada jemaat yang belum dan ingin bersama-sama kami berkumpul di tempat ini Tuhan, Engkau percepatkan langkahnya Tuhan, Engkau hentarkan di tempat ini dengan selamat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan sebentar lagi akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan, sertai ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal pertengahan sampai pada saat akhirnya nanti Tuhan. Kau berkati setiap kami masing-masing yang ada di tempat ini Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau pakai jauh lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terutama hamba-Mu yang akan bawakan kami dalam firman Tuhan nanti Tuhan. Kau pakai dia jauh lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Nya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan siap memulaikan ibadah ini, dan kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Ya, saya tetap undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita yang berkata, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi
melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Kembali kita akan angkat pujian kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Sama-sama katakan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, mengingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, maukah kau sembuh dari penyakit? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau diberkati melimpah? Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya persilakan untuk maju ke depan. Ada? Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ingin bersaksi di mana pada 2 minggu yang lalu kami hampir Tuhan meluputkan dari musibah, hampir kebakaran di tempat toko saya. Kebetulan sih tepat hari Kamis kalau nggak salah
biasa teman-teman istri saya datang ke toko mau nemanin katanya. Pas dia nggak kerja, jadi pas dia datang, wah dia tuh mau minta ini katanya masak. Ayo dah, nggak apa-apa saya bilang. Nah pada sorenya pas mau pulang kerja, karena merasa ada istri saya masak yang B2 sama temannya, jadi saya pengen cepet-cepet pulang. Memang kebetulan sih teman saya ada mau makanan juga sih, katanya sih ayo kita makan di kantor, tapi ya namanya masakan istri kan lebih enak. Makanya pas pada sorenya saya cepet-cepet pulang. Nah saya sampai di toko, kami makan belum sempat segala mandi, katanya ayo kita makan, sudah lapar katanya. Ya udah, kami makan bersama-sama. Pas mau sampai habis kami selesai makan, mau ada mencium bau yang kurang enak. Saya tanya sama istri saya, kalian mencium nggak bau nih? Iya katanya. Rasa penasaran hati saya tuh, biasanya saya belum pernah sih meninggalkan waktu makan bersama-sama tuh, jarang saya tinggalkan. Karena saya rasa penasaran, saya keluar. Saya lihat di luar di toko, sederetan toko saya tuh kok mereka tenang-tenang aja. Yang tukang cukur itu ngerokok dengan tenang santai, dan satu lagi ayam goreng lalapan rasanya dengan dengan kerjanya sibuk menggoreng ikan. Saya pikir nggak jadi masalah aku bawa, tapi semakin lama bawa itu menyengat banget. Akhirnya saya ke dalam lagi, tapi saya merasakan bisikan, ayo kamu cepat cari tahu informasinya dari mana. Antara hati saya dengan pikiran saya itu bertentangan. Nggak apa-apa, biasa kok, yang lain mungkin pada tenang. Akhirnya karena saya didorong oleh terus suara hati saya, kamu cepat keluar cari tahu sumber ini. Akhirnya saya keluar, saya lihat mereka kok pada santai-santai. Akhirnya saya memberanikan diri mendekati ayam goreng lalapan itu. Saya tanya, Pak, kalian menggoreng ikan atau apa, kok bau gosong nih? Nggak ada katanya, saya menggoreng di luar. Saya tanya lagi tukang cukur itu, saya nggak ada masak katanya. Akhirnya yang kecewa, saya pulang ke tempat istri saya makan sama temannya. Tapi ada lagi bisikan, ayo kamu cari tahu lagi. Karena rasa penasaran, saya mencari bolak-balik sana kemarin. Saya lihat, tahu-taunya mungkin ada 2 toko ya, dari toko saya melihat asap bumbung besar. Waduh, langsung saya terkejut. Saya bilangin, ya mereka terkejut juga. Kenapa aku yang dekat sebelahan nggak melihat asap itu sebesar itu? Yang menjadi kendala kami waktu itu, toko itu nggak ada orangnya. Dia habis masak dengan panci yang besar, 2 tongku, itu semua hidup lalu ditinggal. Jadi pancinya itu sampai bolong, ayamnya kira-kira 30 ekor ya, sudah menjadi arang. Nah kami berusaha cara membuka itu ya dengan membobol, terpaksa. Jadi kami bobol. Nah salah satu anak buah tukang cukur itu memberanikan masuk ke dalam. Saya lihat nggak berapa detik dia keluar dengan napas yang mau pingsan. Aduh, saya nggak sanggup lagi katanya, karena di dalam itu panas dan saya melihat ada yang meleleh sudah besi-besi yang tempat kompor itu. Dan satu lagi anak buah ayam lalapan itu masuk ke dalam lagi, memberanikan diri sambil membawa kain yang basah nutup hidungnya. Akhirnya puji Tuhan, setelah dimatikan keluar lagi dia. Tapi yang satu temannya ini merasa, waduh, katanya sih belum aman lagi kalau enggak gasnya dikeluarkan, karena luar biasa panas di dalam situ. Akhirnya dengan kain basah dikeluarkan semua. Nah dari itu saya sangat berterima kasih Tuhan. Kalau tidak Tuhan membisikkan ke hati saya, membisikkan, kamu harus cepat tahu. Mungkin diperkirakan kata mereka, mungkin 5 menit lagi akan meledak kompor itu. Karena saya melihat apinya itu luar biasa. Dan asapnya itu pun tidak, waktu kita melihat ke dalam tuh nggak ada kelihatan sama sekali, karena asap itu tebal banget. Cara Tuhan luar biasa.
meluputkan kami dari musibah. Sungguh luar biasa Tuhan. Cara yang mungkin kita secara manusia tidak sebesar apa yang Tuhan berikan buat kita. Cara Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib, meluputkan kami dari musibah. Saya sangat bersyukur juga kalau meskipun beberapa hari atau beberapa minggu nih mungkin kadang-kadang kami sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi menjaga kami, bahkan anak-anak kami. Mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Haleluya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kembali saya angkat sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kita kembali. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
sembah Tuhan, sembahlah Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Dengan lembut kita angkat kembali pujian kita dari refnya saja. Kita katakan dengan sungguh-sungguh kita rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita angkat kembali dari refnya saja. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita angkat dengan lembut. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Nanti di akhir pujian saya undang Ibu Loren untuk berdoa, untuk menyambut firman Tuhan dan memberikan persembahan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku,
Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan tetap terbang tinggi. Walaupun di tengah badai hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tempat kekuatan dan pertolongan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah hidup kami. Engkau adalah pertolongan kami, kekuatan kami di dalam segala hal perkara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Inilah kami, inilah pujian kami. Kami bawa dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, banyak berkat, banyak pertolongan, banyak pembelaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi menjelang siang hari ini, semua segala pujian, hormat, kekayaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Demikian juga kesaksian yang kami dengar membuat kami semakin hari semakin mawas diri bahwa kehidupan kami bergantung kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap perkara, setiap pencobaan, setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapa yang baik. Jika sebentar kami ingin duduk diam, duduk manis, kami ingin mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami pada saat ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami duduk diam manis mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh keberadaan kami pada saat ini, hati pikiran kami, tubuh kami dan roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja, Engkau berkarya. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu benar-benar bisa kami dengar, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi jadikan kami semua adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Agar firman-Mu tidak kembali begitu saja Tuhan, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami jadi terang dan garam melalui firman-Mu Tuhan. Bercahaya di setiap keluarga kami, di lingkungan kami, bermasyarakat, bertetangga Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, pergumulan kami Tuhan. Dan setiap kehidupan kami memancarkan kasih-Mu Bapa. Bapa yang baik, berangkatkan hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, agar apa yang sebentar akan kami dengar benar-benar menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, sesuai dan seturut dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ada kesempatan bagi kami untuk mengumpulkan korban persembahan kami. Inilah kami Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Sedikit banyak yang kami berikan dengan sukacita Tuhan, dengan setulus hati Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan ini membantu penata layanan di tempat ini Tuhan, dan berkati pula yang sisanya yang ada pada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap memberikan korban persembahan. Haleluya,
Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita angkat kembali pujian kita, berbahagialah. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan korban persembahan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaan, ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya, salam. Puji nama Tuhan. Pujian ini ada di kitab mana ini ya? Mazmur pasal berapa? Pasal pertama ya. Puji Tuhan, ini adalah satu pujian. Ya, ini adalah satu pengagungan ya bagi Tuhan. Ya, bagi Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tentunya tetap bersyukur ya dalam segala sesuatu apa yang Tuhan sudah buat ya bagi kehidupan kita, bahwasanya itulah kebaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya tertarik dengan satu pujian tadi. Ya, kalau tidak salah sebelum doa atau firman Tuhan, ya kita akan melihat bagaimana perkembangan ataupun pertumbuhan ya gereja di akhir zaman ini. Ya, tentunya gereja bahkan umat Tuhan ya selalu tetap berdoa ya, meminta kepada Tuhan yang mempunyai satu pekerjaan yang besar yang tentunya ya, itu tidak akan dapat kita lakukan dengan apapun kekuatan kita. Tetapi kita percaya kita sebagai umat ya yang telah dipilih oleh Tuhan, ya kita yang akan dapat ya membangun, ya mengerjakan atau melaksanakan
satu tugas atau misi yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita membawa akan berita tentang Injil Kristus. Ya, kita tidak akan berhenti untuk membawa berita. Ya, tentu berita kehanjak, ya, berita sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ya, saya teringat waktu saya masih masa praktek di tempat ini, ya, masih, ya, almarhum Torangan masih hidup, ya, mereka punya kapal, ya, namanya Berita Kehanjak, ya, kabar kesukaan, ya. Jadi Berita Kehanjak inilah yang dipakai untuk penginjilan, ya, ke daerah Hulu, Kahayan, ya, sampai ke Tewah sana, ya, hampir setiap kampung, ya, kami adakan ibadah penginjilan, ya, bersama Pendeta Wasel dari Amerika, ya. Pendeta Wasel inilah yang merupakan satu pionir, ya, perintis, ya, pekerjaan Tuhan yang ada di Kalimantan, ya, khususnya Kalimantan Tengah ini, Kapuas. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, saya tertarik dengan metode, ya, ada metode dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar dan melihat sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, kita adalah sebagai alat, ya, untuk menyampaikan, ya, untuk menyalurkan, ya, akan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat orang-orang pilihannya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita, ya, bukan hanya, ya, seorang pendeta, bukan hanya seorang hamba Tuhan, ya, tetapi kita semua adalah bagian yang sama untuk menyalurkan, untuk menyampaikan, untuk memberitakan Injil, ya, bagi segala suku dan bahasa dan bangsa ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ada satu metode pertumbuhan dan perkembangan gereja. Ya, saya belajar dari firman Tuhan, ya, dari firman Tuhan tentang pertumbuhan dan perkembangan gereja. Ya, Kristus adalah tempat pegangan kita yang teguh. Kristus adalah tempat pegangan kita yang teguh. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita sama kitab kita sama dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Mari kita berdiri, kita akan membacakan ayat atau firman Tuhan ini secara bersama. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita membacakan bersama. Ya, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat atau firman Tuhan ini, kita baca bersama dalam ayat 15 dan 16 Efesus pasal 4. Ayat 15 kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Nah, ini firman Tuhan, ya, memberi kekuatan, ya, bagi kehidupan kita sebagai gerejanya. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, melalui surat Rasul Paulus, ya, mengungkapkan, ya, mengungkapkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita akan bertumbuh, ya, di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan.
Ya, Dia adalah sumber ya segala berkat kekuatan, sumber dari segala berkat keselamatan, sumber dari segala berkat kesembuhan bagi yang sakit. Kita beriman kepada Tuhan. Amin. Kita percaya. Ya, bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Ya, Tuhan dapat saja mengadakan sesuatu yang di luar pikiran, akal, kekuatan manusia. Ya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita ingin maju, ya, kita ingin bertumbuh, kita ingin menghasilkan sesuatu apa yang Tuhan inginkan lewat setiap pribadi kita. Ya, kita adalah sebagai gerejanya yang akan gerak, ya, gereja yang akan bekerja, gereja yang akan berkarya, mengadakan sesuatu apa yang Tuhan sampaikan lewat setiap kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita harus ya dikatakan ke arah Dia atau Kristus yang adalah kepala. Ya, Kristus adalah kepala. Ya, Kristus adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapat tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, gereja akan menghadapi tuaian. Ya, gereja akan menghadapi tuaian secara global. Ya, pada penghujung akhir zaman ini. Kita tidak akan mengurangi bagaimana Allah bekerja. Ya, firman Tuhan dikatakan Allah turut bekerja di antara orang yang mengasihi Dia. Ya, orang yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan sedang mencari gerejanya, Tuhan mencari orang yang mengasihi Dia. Ya, karena itu adalah suatu tuntutan Tuhan. Mengasihi Tuhan yang terutama. Ya, mengasihi Tuhan yang terutama. Ya, sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita sebagai manusia ini adalah dari Tuhan. Ya, kalau bukan dari Tuhan, apa jadinya? Yesus adalah sumber dari segala kehidupan ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan gereja akan menghadapi tuaian secara global pada penghujung zaman akhir ini. Nah, kita akan belajar dan melihat dalam pembacaan ini, pada saat-saat ini Allah rindu menemukan siapapun juga yang akan membangun benteng, ya, membangun benteng doa pertahanan dan penginjilan penuaian bagi jiwa-jiwa. Ya, begitu banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang. Begitu banyak masih jiwa-jiwa yang sesat, ya, yang tidak tahu arah jalan mana yang mereka akan pilih. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat ini dikatakan Allah rindu menemukan siapa pun juga yang akan membangun benteng doa, ya, benteng doa, ya, sebagai satu pertahanan, ya, penginjilan penuaian bagi jiwa-jiwa. Allah yang empunya planet bumi ini, Allah yang mempunyai planet bumi ini dan memiliki seluruh apa yang ada di dalam isinya ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di sini, ya, itulah sebabnya Allah Maha Kuasa harus melakukan segala sesuatu yang disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, ya, tanda-tanda yang ajaib dikatakan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menulis, ya, oleh karena tanda-tanda dan mujizat dan kuasa roh, dikatakan di sini demikian dalam perjalanannya dia berkeliling dari Yerusalem sampai Irikum,
Aku telah memberitakan sepenuhnya tentang Injil Kristus. Apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, tidak ada lain, adalah Injil Kristus. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Tolong dibacakan Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat yang ke-19. Dan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, di sini dikatakan istilah Injil sepenuh. Ya, apa itu Injil sepenuh? Ya, dikutip oleh para teolog Pantekosta dari ungkapan Rasul Paulus ini, saudaraku, yaitu dengan tema penginjilan sepenuh Injil Kristus harus dilengkapi dengan tanda-tanda heran dan mujizat bagi memenangkan jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Ya, untuk kerajaan Allah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, firman Allah berkata, karena mata Tuhan menjelajah. Ya, kita akan melihat dalam firman Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, firman Allah berkata, ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi kita akan perhatikan, saudaraku, yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, di sini dijelaskan, ya, dalam firman Tuhan ini, ya, di mana tanda-tanda dan mujizat, ya, bagi memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Bahkan firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, ya, Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Nah, di sini deh, saudaraku, yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yohanes. Ya, kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia kecil ini. Nah, saudara dikasih dalam nama, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada. Dijelaskan sebagai satu sumber kekuatan yang supranatural, ya. Nah, kita akan belajar dan kita akan tentunya meneliti umatnya yang memberi arah agar apa? Agar tetap memiliki iman yang tegar, ya, agar tetap memiliki iman yang tegar, ya. Ketujuh roh yang berada di hadapan tahtanya dikatakan berbicara tentang sempurnanya kuasa dan urapan Roh Kudus. Nah,
Kita akan belajar saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Dalam pelayanan gereja yang tetap berpaut dikatakan di sini, saudaraku, ya, di mana dikatakan berpaut kepadanya, ya gereja akan membuktikan miliknya yang berwibawa. Ada wibawa Allah, ada kuasa, ada otoritas. Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak bekerja sendiri, kita tidak bekerja dengan kekuatan kita, tapi kita bekerja bersama dengan Allah. Ya, kita bekerja bersama-sama dengan Allah karena kita dipimpin oleh Allah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, gereja akan membuktikan miliknya. Apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi milik gerejanya adalah wibawa, ya, kudus, lagi tidak bercacat celah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, dilengkapi dengan iman yang bergairah, mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah gereja, kepala atau gereja tempat kita berpaut berpegang. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, untuk maksud ini dikatakan saudaraku, kita akan dapat melihat tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam satu uraian. Pertama saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, di sini dikatakan, ya, gereja harus mengakui Kristus adalah kepala dari semua pelaksana kegiatan gereja. Ya, gereja harus mengakui Kristus adalah kepala dari semua pelaksana kegiatan gereja. Misi doa itulah sangat penting, ya, sebagai satu penggenapan doa, ya, di mana Tuhan Yesus, ya, supaya kita menjadi satu di dalam Dia, ya, kita menjadi satu dalam Dia. Kenapa kita harus menjadi satu di dalam Dia? Saudara, kita baca dalam Yohanes 17 ayat 21. Perlu dibacakan ini. Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa. Aku Tuhan. Ya, para calon hamba-hamba Tuhan, para siswa, siswi sekolah Alkitab, mereka akan siap diutus oleh Tuhan kemanapun mereka pergi. Mereka siap untuk meninggalkan kaum keluarga orang tua mereka karena Tuhan, untuk memberitakan di mana Tuhan percayakan mereka untuk melayani Tuhan. Ya, di kota, di desa, itulah sebagai satu kesiapan dari seorang pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, utuslah aku Tuhan, ya, untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada siapapun, kepada setiap orang yang merindukan akan kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan satu doa, ya, penggenapan doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu dan engkau pun bersama-sama aku. Nah, doa yang menciptakan hubungan yang mesra dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sebagai umat Tuhan dan gerejanya punya cita-cita dan misi bagi dunia ini, bagi gereja ini, untuk kemajuan dan perkembangan dan pertumbuhan gereja. Ada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Ayat yang ke-18, perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat yang 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, nah inilah kebajikan. Karena apa? Karena berkat yang berkelimpahan. Oleh sebab itu dikatakan saudara, gereja dapat memberi apa yang dia miliki.
Rasul Paulus menulis, Rasul Paulus memperingatkan. Apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kaya di dunia ini? Agar apa? Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak dan tak menentu, ya seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan, ini diperingatkan bagi orang kaya, ya supaya mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, ya seperti kekayaan, melainkan dikatakan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu pernyataan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mendorong yang sangat kuat agar setiap umat Tuhan yang telah diberkati, baik keuangannya, jangan jadi sombong. Ya, menginsapi bahwa berkat itu sumbernya adalah dari Tuhan. Jangan dengan kekayaan itu digunakan untuk mendapatkan kedudukan dalam lingkungan gereja di mana ia berada. Jangan memiliki kecenderungan menjadi tamak, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan orang lain dan lancarnya perjalanan roda pekabaran Injil yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang dibutuhkan, ya baik melalui dana para donatur yang mahir mengatur keuangannya sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak heran, saudaraku, gereja akan bertumbuh melalui pekabaran Injil. Dari mana sumber dana untuk mengadakan satu pekabaran Injil itu? Tidak ada lain, orang-orang yang dipakai, orang-orang kaya yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, ya orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka memberi, ya sebagian berkat Tuhan, ya mereka bagikan untuk penginjilan dunia ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya oleh sebab itu dikatakan jangan dengan kekayaan itu digunakan untuk mendapatkan kedudukan, ya tetapi kita harus mengabarkan Injil. Kita harus memberitakan firman Tuhan itu, ya baik siang maupun malam. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, Rasul Petrus menulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Ya, kita baca lagi ayat 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, oleh Rasul Petrus menulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia masing-masing. Ya, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kepengurusan keuangan yang baik, jujur dan adil, ya berarti penyaluran keuangan itu pun tertib menurut sasaran keuangan itu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, tentu ini menjadi satu pembelajaran. Ya, kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik. Ya, biasanya ibu-ibu rumah tangga, ya semuanya pasti pandai mengelola keuangannya dalam rumah tangganya. Ya, ibu rumah tangga adalah bendahara, ya bagi keluarga dan sisi rumahnya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, suami mempercayakan istrinya untuk memegang keuangan, untuk mengatur keuangan dengan baik. Saudara, saya percaya kita harus pandai mengatur keuangan kita, mengelola, menggunakan, ya karena uang itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, yang Tuhan berikan untuk kita, kita akan kelola dengan sebaiknya.
Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat akibat dari doa dan pengaturan berkat berkelimpahan dari gereja, maka secara kontinu tujuan pokok kuantitas dan kualitas akan tercapai. Ya, saudaraku. Kekuatan dirinya sendiri, tapi dia harus berkata bahwa hal-hal yang indah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan berasal dari Dia yang mengaruniakan segala sesuatu, ya, sehingga semua ada. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, inilah akibat dari doa yang serius, ya, di seluruh muka bumi. Pada awalnya kita akan melihat akan ada suatu kegerakan besar-besaran akan terjadi. Ya, kita berdoa bagi penginjilan dunia ini. Ya, kita berdoa bagi setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa untuk penginjilan di Indonesia ini. Bahkan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Bahkan khusus yang ada di Kolaka Puas ini, terutama di Barimba ini. Kita berdoa Tuhan akan melengkapi kita semua, ya, sebagai gerejanya. Ya, Tuhan akan memakai kita menjadi alat Tuhan bagi dan untuk kemuliaannya. Dan semua apa yang kita dapat lakukan semua hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena pertolongan Tuhanlah, ya, sehingga kita boleh, ya, mengalami, ya, lawatan Tuhan, ya, kuasa Tuhan, ya, curahan kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis, yang kita boleh terima semua oleh karena kasih dan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati dan menolong kita semua. Amin. Inilah renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya serahkan kepada pemimpin pujian, ya, kita angkat satu pujian dulu, penyembahan, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, yaitu kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Siang hari ini mungkin kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menjamah kita. Lewat firman-Nya kita boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Apapun penyakit kita, apapun beban kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, kasih yang terindah, hati yang kasih yang terindah,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Amin, haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Nanti Bapak Atret akan berdoa. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Hati kami bersuka Tuhan, hati kami melimpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi Raja di surga, kemurahan bagi Engkau Yesus. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan luar biasa. Haleluya, Yesus. Kemuliaan bagi Raja kami yang hidup. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Yesus yang hidup dan berikan kami kekuatan, kemampuan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu dengan sukacita. Kami boleh menikmati segala sesuatunya Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu memberkati kami dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami menikmati kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat-Mu secara melimpah. Kami juga melepaskan Tuhan berkat-Mu Tuhan dari Tuhan Yesus bagi hamba-Mu yang melayani kami, bagi seisi rumahnya Tuhan, bagi keluarga, rumah tangga di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu tidak sia-sia dulu dalam ruangan ini Tuhan.
mereka menikmati luar biasa kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami berdoa memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Mereka yang bermain di bidang musik Tuhan, mereka yang bermain di bidang WL maupun singer, dan juga penari, LCD dan lain sebagainya yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Diberkati luar biasa di dalam nama Yesus. Kami percaya kasih Allah menyertai semuanya. Sidang jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan. Hari ini mereka yang datang dengan hati yang penuh kerinduan. Hari ini mereka datang dengan kelemahan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit. Mereka yang datang dengan segala macam pergumulan. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka dipulihkan Tuhan. Mereka dilepaskan Tuhan. Mereka dibebaskan dari semua masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, Yesus luar biasa bagi kami pada hari ini. Kami mengucap syukur dan juga kami berdoa Tuhan Yesus. Kami telah berdoa bagi pekebaran Injil yang sedang melebar luas di dunia ini Tuhan. Saya sebagai setiap anak-anak Tuhan yang melayani, ia mencoba untuk menyampaikan firman Injil-Mu Tuhan, baik yang di seluruh pelosok-pelosok dunia ini, khususnya di Indonesia Tuhan, lebih khusus lagi Tuhan di daerah Kalimantan Tengah, di kota Kapuas, di Barimba, di dalam nama Yesus. Siapapun anak Tuhan yang sedang berkarya Tuhan, menyampaikan firman-Mu, baik melalui pribadinya Tuhan, semuanya Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur dan kami kembalikan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa, sebentar kami akan berikan persembahan, perpuluhan yang ada Tuhan Yesus, apapun yang kami ingin berikan Tuhan, dan setiap yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, jika itu semua kami berikan yang hati kami penuh sukacita, maka berkat-berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, kami siap memberi, dan kami berikan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebentar kita akan memberikan kembali korban persembahan kita. Kita angkat satu pujian kita, dan bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan memberikan korban persembahan. Nanti setelah memberikan persembahan, kembali saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pengumuman untuk jadwal ibadah kita pada minggu ini, satu minggu ke depan. Pada hari Sabtu nanti ada ibadah pemuda dan remaja yang dimulai pukul 5 sore di tempat ini.
Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin ada yang punya anak remaja, yang punya saudara, ponakan, ayo sama-sama diajak untuk ibadah di tempat ini. Terus setelah ibadah pemuda juga akan dilanjutkan dengan latihan musik untuk ibadah raya, dan kemudian pada hari Minggu ada sekolah minggu dimulai pukul 7 di tempat ini dan dilanjutkan dengan ibadah raya pada pukul 9. Mungkin ini saja pengumuman. Jika tidak ada tambahan, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Pertolongan-Mu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kami selalu meyakini dan mengimani semua apa yang Tuhan buat dan lakukan semua adalah baik. Sebab itu Tuhan, kami patut bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan buat dalam hidup kami. Untuk kami dapat belajar dan kami lebih mengasihi Tuhan. Dan kami boleh mencintai Tuhan dalam hidup ini. Apapun keberadaan kami, apapun yang ada di dalam dunia ini akan sebentar akan lenyap. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan, pakai kami lebih lagi luar biasa Tuhan. Kiranya urapan-Mu atas kami Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya kami boleh pulang dengan bawa berkat kekuatan ilahi. Berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Baik itu berupa berkat jasmani atau berkat-berkat rohani. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menolong kami dan menyertai kami dalam setiap langkah dan perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus kiranya selalu menolong dan menyertai kita
dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.